pertama tuh saya tuh kontrakan saya udah berapa kali, hampir 3 kali kontrakan. 3 kali pindah. Ya, habis itu saya kan mana hujan pagi-pagi itu, mana sibuk, belum ngambil barang. Saya tuh berdoa, ya Allah, upami abdi ayeuna misalna diparengkeun misalna ku Allah abdi tiasa suksesnya, abdi arek laras-laras istilahna berbakti dina jalan. Mang Didi waktu jualan cilok tanggung itu apakah punya bos sendiri atau Kalau yang ikut ke orang lain? Kalau yang nanggung 1,5 tahun tuh dari orang dulu Pak. Nah, Dari dari orang situ dulu. Mang Didi belajar bagaimana jangan ikut ke orang dan bisa mandiri dan buat cilok sendiri ya. Iya. Terus setelah Mang Didi dalam jangka 1,5 tahun itu berpindah dan mulai itu produksi sendiri. Produksi sendiri Pak. Nah, produksi sendiri itu apakah langsung punya karyawan atau sendiri dulu? Sendiri dulu. Nah, berapa sih produksi perharinya pada waktu itu? Pada waktu itu kan harganya masih harga murah rupiahnya. Dulu tuh sekitar 50 peraknya Iya. rupiah. Tahun berapa tuh, Didi? Ya sekitar Tahun 2000-an? belum kayaknya. Ya sekitar tahun 2000-an. Setelah moneter? Ya. Sebelum Meter. Oh, berarti udah lama ya? Iya. Nah, dari situ Mang Didi setelah produksi sendiri, dijual di tanggung, akhirnya bisa sesukses sekarang itu, bagaimana cara penjualannya? Apakah punya karyawan, apa memang dijual di pasar gitu? Sebelum sukses di pasar, saya memang mikul dulu Pak. Jadi maksud dan tujuan kita harus mikul tuh, jadi kalau ada barang misalnya cilok yang misalnya nggak laku, bisa dijual sendiri Pak. Oh. Jadi nggak mengalami kebangkrutan. Gitu. Iya. Jadi misalnya ada bakso, misal kalau nyuruh orang kan kadang-kadang ada jualan, enggak. Kalau ada barang di rumah, kalau kita bisa mikul aja sendiri. Gitu. Jadi walaupun misalnya nggak ada yang jualan misalnya, tapi kita berjalan terus. Nanti kalau kita jualan lagi, ada lagi yang datang misalnya. Dulu sampai berapa orang? Hampir 5 orang dulu yang mikul sebelum di pasar nih. Sebelum di pasar itu berarti Mang Didi punya yang jual, ambil barang di sini. Iya. Pada ke rumah ada datang misalnya yang mau jualan kasih. Yang penting modalnya jujur. Iya. Modalnya jujur. Tapi sekarang beralih bahwa sekarang itu dijual di pasar. Sekarang pasar. Berarti cilok Mang Didi itu sebetulnya ada yang di warung-warung itu berarti cilok Mang Didi. Iya itu Pak, betul. Tapi mereka belinya di pasar bukan langsung di sini. Ya kadang-kadang ada yang langsung ke rumah. Kalau dia lagi ke pasar sekalian beli di pasar. Kalau misalnya di pasar nggak keburu, ya pasti ke rumah ke sini gitu. Dan sekarang sudah terlihat hasil dari usaha Mang Didi ini semuanya bagus ya. Alhamdulillah Pak, alhamdulillah Pak. Di depan punya buka usaha warung juga ya. Ya. Terus katanya punya usaha lain, kolam. Alhamdulillah Pak, di belakang ada kolam ya, buat sampingan gitu. Jadi Mang Didi ini adalah sebuah inspirasi dan sekarang beliau juga diangkat jadi ketua DKM, betul? Alhamdulillah. Nah, tahun ini beliau jadi seorang tokoh dan seorang yang dermawan kata Pak RW. Mudah-mudahan Mang Didi ini menjadi inspirator dan banyak Mang Didi yang lain yang bisa bekerja keras jadi sukses. Amin. Nah, Mang Didi boleh nggak saya pengen tahu berapa sih omset Mang Didi dari cilok ini? Paling waktu sekarang Pak ya, semuanya sekarang 8 adonan Pak, 8 ember ya. 8 ember paling sekitar isinya paling 25 kilo ini. Ya. 25 kilo kali 8 berarti berapa Pak? Berapa kilo? 25 kali 8 2 kintal. Ya. Kita 2 kintal.
berapa tuh kalau jadi omset? Nah, kalau di rata-rata kalau berhitung sih penghasilan dari per MR-nya sekitar 200.000. 100.000 kali 8 ember, Ya, berarti 1.600.000 per hari itu. per hari Pak, alhamdulillah. Luar biasa. Dari cilok saja, Bang Didi itu per harinya bisa menghasilkan 1.600.000. Kita kadang menganggap bahwa jualan cilok itu cilok gitu, yang kelasnya alah orang hanya beli Rp500, Rp1.000, tapi ternyata sekelas Bang Didi yang membuatnya sendiri dan produksi sendiri, ternyata ini bisa menjadi omset per bulannya, bayangkan kali 1.600.000, hampir 40 jutaan lah per bulan. Saya aja jauh kalah sama Bang Didi ya. Tapi beliau banyak dengan kedermawanannya, dan mudah-mudahan ini menjadi inspirator, dan nanti masyarakat yang bukan hanya usaha cilok, ternyata usaha itu bukan dilihat dari apa yang kita lakukan, tapi apa yang kita niatkan. Tadi kata Bang Didi ya, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memang bersungguh-sungguh bahwa usaha kita betul-betul diserahkan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hasil dan tidak hasilnya itu tergantung kita sendiri, sukses atau tidak sukses. Jadi ada nggak kiat-kiat untuk nanti jadi apa, kata-kata buat masyarakat dan kunci keberhasilan bagaimana untuk orang bisa sukses gitu? Mungkin salitnya abdi ajak pahlawan sadayana, jadi yang tabisna pahlawan sadayana sana koyong seperti abdi gitunya, ada melang baso cilok mangga, tapi terbuka kan kuncina bayahna udah dari bawah dulu, soalnya ayah yang bisa sukses seperti itu itu gampil gitu. Jadi pernah gagal gitunya, pernah naik, tapi yang penting sungguh-sungguh ada kemauan. Jadi ulah ayeuna ningali Mang Didi berhasil, tapi orang udah terang heula kumaha carana kinerjananya. Yang penting orang sungguh-sungguh gitu, yang bisa gitu. Ulah ditinggali ayeuna dagang cilok teh isi nanggungna isi naonna, tapi lamun urang ayeuna laras-larasnya bisa lebih berkembang seperti abdi. Upami ayeuna misalnya seueur karyawan atau bisa bahkan bisa ke tempat lokasi yang lain lebih maju. Kalau saya kan jadi lamun dina bahasa ieu mah tos kolot ieu mah jadi kurang lengkah lah bahasana. Sok mangga bilih anu bade sasarengan, sok we bali bade mah da abdi terbuka, moal ditutup-tutup mangga sok urang sasarengan. Jadi kata Bang Didi bahwa sukses itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Ya, begitu jadi, Pak. Proses dari nol, dan Bang Didi ini tidak langsung seperti hari ini. Karena beliau juga pernah bangkrut dulu, pernah naik turun, Pak. Sudah naik, jatuh lagi. Jadi beliau bersungguh-sungguh. Jadi kata Bang Didi, kata kuncinya adalah bersungguh-sungguh. Dan bagi orang-orang yang ingin berminat menekuni belajar, mau itu usaha cilok, mau usaha yang lainnya, Bang Didi terbuka. Ya. Bisa menghubungi Bang Didi, bisa belajar. Kata Bang Didi juga bisa lebih dari Bang Didi, lebih sukses, Bang Didi tidak akan menutupinya. Karena kalau Bang Didi sekarang usianya sudah sepuh, kata Bang Didi, jadi beliau hanya meneruskan usahanya ini tidak seperti dulu zaman masih muda, masih semangat. Sekarang mah hanya mempekerjakan beberapa karyawan dan usahanya sesuai target gitu. Oke, nah saya akan, kalau ini bisa langsung dicoba ya Bang Didi ya? Boleh, bisa. Saya ingin coba karena pengen tes. Nah, ini belum
masak, tapi karena kehigienisan bakso Mang Didi, ternyata yang sering saya beli di warung itu adalah cilok Mang Didi, dan orang-orang banyak yang suka. Nama ciloknya apa, Mang? Bakso ikan, Pak. Bakso ikan. Bakso ikan. Ada nama produknya nggak? Misalkan bakso Mang Didi atau bakso? Ya, kalau nolahnya di Sukajaya ini bakso Mang Didi terkenal, bakso tusuk Mang Didi. Oh, Jadi terkenalnya itu. terkenalnya bakso tusuk Mang Didi. Karena kalau saya beli di warung itu di kantong tidak ada namanya. Saya kira itu kan memang banyak cilok-cilok. Nah, ini akan saya coba tes. Ini belum dimasak aja udah enak. Karena saya sering merasakan. Ini yang tidak ada isinya, jadi ada isi dagingnya, mungkin. Ya. Ada isi telur. Dan ini apa? Kebanggaan saya menjadi kepala desa, punya warga seperti Mang Didi yang begitu terbuka untuk mengajak masyarakatnya ikut sukses sendiri. Ayo buat masyarakat jangan takut untuk tidak sukses. Ketika kita kata Mang Didi bersungguh-sungguh dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pasti sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Kades Ganteng untuk motivasi buat kita semua. Salah saya jinan di channel ku abdi kan Mang Didi. Mulai dari pengecer lah, akhirnya sampai dia jadi bosang. Ah, Tumingin bangun, tempat nama tahu. maksud oma apa berarti nya? Apa bilang? Sejarah Mang Didi. Sejarah begitu di mana? Kuli nanglo, kan di abdi wae di mata. Di kata-kata sama. Mina ini mau mainin. Masjidnya masih kena candi baramun, masih kena ajukan Di ini. di sisi lain kan Mang Didi mah pendatangnya. Pendatang yang Bisa sukses di urang. Tapi jadi salah videona ya supaya salit agengna bisa aya nu nyontoh lah. Dia Mang Didi ge ngomongna bisa rek belajar mah usahanya aya gitu terbuka. Kan maksudna ai Mang Suong, abdi mah kan kantor jadi RW. jadi meniti karir lah ke bawah. orang tenol lah gitu lah. Nah, sabaraha tahun tah? Di keluarga ayalah ai sapurang manggung tah di bumi katakan yang tua. Di dia ke 10 tahun. Aya lah. Nah, kulit kena cenah gitu. Ngarintis. Terus kata nanti ijah, sampai ijah. Tapi berarti baru lama anjeunna nyanak di batur. Iya, kamu mau namanya. Iya. Sejenak kulit seperti buahan. Ngan di dia mata di ka dieu geus mulai nyetak serangan gitu. Subang, Geus mulai gitu. Subang aja. Dia lama orang Subang mah sih eta menurutnya nu sok Senan. berarti sare. Senan. Ada di ke videoan roti meniti di nol lah. Ya, lihat. Supaya jadi inspirasi gitu. Nah, mang di mah mau pisan. Abi apa? Abi ke sekolah apa? Iya. Nabungnya. Ada apa? Sejarah gitu nah. Dia teh punah pindah lagi seberapa kali kata dia. Ah, Benar. adalah gimana? Saya asurannya kan pernah kan. Gitu. Kita mah sukses di mana? Cukup rumah ya. Apa mau aman? Berarti lain nasi lagi. Ah, Nasi. pindah mana? Dua, pindah kapan pulang. Ada kan beli tanahnya tapi kita Eta sih kita bisa beli tanah. Mina aja. belinya di dia sih. Sawah kan dia. Sukses apa nama di mana? Pokoknya ada di dia jeung orang teh beda setahun. Ngomong Naon nama Siana? Jadi manusia mah. Dari sini tali orang dia nya. Maksudnya teh tebih gitu. Iya.